Setiap pemimpin pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya, karena mereka adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Tak terkecuali Presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus proklamator kemerdekaan negara tercinta ini. Akan tetapi, kali ini kita akan membicarakan hal baik tentang beliau yang sudah sangat berjasa bagi negeri ini, umat Islam bahkan dunia. Bung Karno tak hanya dikenal di dalam negeri. Di masanya, beliau juga menjadi salah satu tokoh dunia yang disegani. Banyak peran dan kontribusinya untuk dunia, termasuk di dalamnya adalah KAA, Gerakan Non-Blok, dan lain-lain. Yang tak lain adalah bentuk keprihatinan beliau melihat kondisi dunia waktu itu. Tinta emas pun ditorehkan untuk gagasan-gagasan cemerlang putra sang fajar. Bung Karno juga salah satu pemimpin dunia saat itu yang begitu konkren terhadap kemaslahatan umat Islam. Peran beliau di dunia Islam yang patut kita kenang dan patut banggakan. Presiden Soekarno menemukan makam Imam Bukhari. Penemuan makam perawi hadis Nabi Muhammad SAW termasyhur, Imam Bukhari, di Samarkand yang kini bernama Uzbekistan, tidak lepas dari peran Presiden Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia itu memang saat itu disegani oleh berbagai negara. Bukti-bukti keandalan diplomasinya pun masih bisa dirasakan saat ini, termasuk di Rusia. Kisah penemuan makam Imam Bukhari itu berawal ketika pada 1961, pemimpin Uni Soviet kala itu, Nikita Khrushchev, mengundang Soekarno ke Moskow. Pemimpin berjuluk Sang Putra Fajar itu pun bersedia datang, tapi meninggalkan syarat, yaitu Khrushchev harus dapat menemukan makam seorang perawi hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu Imam Bukhari. Khrushchev pun memerintah jajarannya untuk menemukan makam itu. Pada awalnya, Khrushchev gagal memenuhi permintaan Sang Putra Fajar. Presiden Republik Indonesia yang pertama itu, Soekarno pun masih tetap berkomitmen tidak akan berangkat sampai makam Imam Al-Bukhari ditemukan. Khrushchev memerintahkan anak buahnya mengumpulkan informasi dari berbagai para pemuka agama Islam di Samarkand. Dari situ, Khrushchev mampu mengungkapkan keberadaan makam Imam Bukhari, meskipun kondisinya sangat-sangat tidak terawat. Dia lalu memerintahkan pasukannya membersihkan dan memugarkan makam Imam Bukhari hingga tampak indah. Setelah itu, Soekarno memenuhi janji mengunjungi Moskow dan menyempatkan diri berkunjung ke Samarkand pada 12 Juni 1961. Dikutip dari buku biografi Imam Bukhari karangan Hanif Lutfi yang diterbitkan Rumah Fikih Publishing disebutkan, Imam Bukhari lahir tepatnya pada 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi di Bukhara atau Bukhara, sebuah daerah di tepi sungai Jilhun, Uzbekistan. Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Imam Bukhari wafat pada usia 62 tahun, kurang 13 hari pada Jumat malam, bertepatan dengan malam Idul Fitri. Beliau dikebumikan setelah sholat zuhur pada tahun 256 Hijriah di desa Kartang yang terletak dekat dengan Samarkand, yang kini dikenal dengan Uzbekistan. Selain makam Imam Bukhari, jejak diplomasi Soekarno di Rusia lainnya yang sangat monumental, yakni kembali berfungsinya Masjid Biru atau Masjid Raya Saint Petersburg. Memang bukan pemerintah Indonesia yang membangunnya, namun atas desakan Bung Karno,
pemerintahan Uni Soviet kembali memfungsikan Masjid megah itu setelah sempat dialihfungsikan sebagai gudang obat dan peralatan medis. Saat kekuasaan komunis, hampir semua masjid dan gereja di Rusia ditutup, termasuk Masjid Biru yang dibangun pertama kali pada 1907 dan mulai digunakan pada 1913. Saat pertama kali dibuka, masjid ini merupakan yang terbesar di Eropa dan di luar Turki. Pengembangan masjid pada 1940 berhasil menambah daya tampungnya menjadi 5.000 jemaah. Setiap menaranya dibangun menjulang tinggi, setinggi 49 meter. Selain itu, kubah di bangunan utama dibuat setinggi 39 meter. Pada tahun 1956, saat menyambangi Rusia, Soekarno berniat melihat dan sholat di Masjid Biru. Namun, pasukan Soviet tidak mengizinkannya dan memintanya untuk sholat di hotel saja. Permintaan itu diamini oleh Soekarno, tapi sebelum pulang ke tanah air, dia meminta agar pemimpin Uni Soviet kala itu, Nikita Khrushchev, untuk mengembalikan fungsi masjid. Khrushchev pun memenuhi permintaan Soekarno. Tak lama kemudian, menara-menara Masjid Biru kembali menggemakan suara azan. Masjid Biru dibangun oleh arsitek Nikola Savley atas izin Tsar Nikolai II pada 1907. Silvey memberikan ornamen berwarna toska pada kubahnya. Inilah yang membuatnya disebut Masjid Biru. Selain di Rusia, kisah Soekarno dalam dunia Islam yang mengguncangkan dunia. Kisah Soekarno terungkap, Bung Karno adalah sosok penting Al-Azhar tidak jadi ditutup, hingga jadi salah satu universitas Islam terbaik di dunia. Jasa besar Soekarno ternyata tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Indonesia saja sampai saat ini. Bahkan bisa dikatakan masyarakat dunia hingga hari ini masih merasa bagaimana pentingnya peran Bung Karno dalam Islam dunia. Dirinya bisa dikatakan menjadi satu-satunya orang yang menghalangi penutupan salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia. Bahkan, perguruan tinggi tersebut sampai saat ini menjadi rujukan bagi banyak warga dunia untuk menimba ilmu di sana, terutama mengenai perkembangan ilmu Islam di seluruh dunia yang akan langsung merujuk pada perguruan tinggi tersebut.